Jumpa lagi di Gapura Misteri, dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, untuk semua support Anda, dan untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share ke teman-teman yang lain. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-21 ini adalah sebuah kisah horor dari Mas Didi. Jadi, Mas Didi ini menceritakan sebuah kejadian horornya yang dialami oleh temannya. Sebut saja Haris ya. Dan Haris saat itu sekitar tahun 1998 bekerja sebagai penjaga malam pada sebuah radio siaran di sebuah kota. Dan suatu ketika Haris itu mendapatkan jatah shift malam atau dinas malam seperti itu, mulai dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi. Singkat cerita, berangkatlah si Haris itu tadi dari rumahnya yang saat itu masih menggunakan sepeda ontel dengan seragam warna biru tua ya. Oh iya, saat itu Haris itu masih cukup muda. Sekitar usianya itu 25 tahunan lah, 25-26 tahun. Tapi karena badannya yang lumayan tinggi, gede, jadi cocok juga buat seorang penjaga malam begitu ya. Berangkatlah si Haris tadi melewati jalan yang gak begitu sepi-sepi banget ya. Ya masih ada di daerah perkotaan itulah. Melewati sebuah pasar malam juga ya, dan sampai akhirnya sampailah Haris itu di sebuah radio tempat kerjaannya itu. Karena waktu itu kebetulan malam minggu, jadi cukup ramai juga di radio itu oleh pendengar atau fans yang lagi pada nongkrong di situ lagi pada kongko di situ. Dan karena pada tahun itu memang radio itu masih menjadi salah satu hiburan yang cukup efektif, dan di studio pun masih menjadi salah satu tempat, yaitu salah satu tempat nongkrong yang cukup asik juga dan menyenangkan begitu. Hingga akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mereka pun satu-satu gitu pada pulang karena itu tadi semakin malam dan semakin sepi juga. Tapi masih ada satu atau dua orang yang masih tinggal di sana begitu ya. Di situ menemani si Haris, biasalah tongkrong di situ, kongko di situ. Dan terkadang juga ada yang ikut tidur di situ. Jadi tidurnya itu di halaman depan dengan menggunakan gelaran karpet begitu ya. Sebenarnya si Haris itu juga nggak tugas sendirian. Masih ada temennya, masih ada Agung yang bertugas malam itu juga, sama-sama sebagai penjaga malam di situ. Jadi kalau shift malam itu yang berangkat itu 2 orang ya. Nah, singkat cerita, menjelang tengah malam atau sekitar jam setengah 12-an begitu, tidurlah mereka semua karena memang sudah sepi begitu ya. Jadi agak ngantuk juga. Tidurlah mereka semua di teras itu, meskipun Haris dan Agung itu bergantian begitu ya, nggak tidur semuanya dua-duanya. Nah, setelah beberapa saat, saat itu yang giliran melek duluan itu si Haris ya, sementara Agung itu udah Gung, kamu tidur duluan, kamu istirahat duluan, biar aku yang giliran jaga, ntar gantian kayak gitu. Dan baru beberapa saat mereka semuanya tertidur, kecuali itu Haris tadi ya.
Tiba-tiba Haris itu seperti mendengarkan atau ngedengerin suara kletek-kletek. Itu arahnya dari lantai 2 kantor itu. Sayup-sayup terdengar suara itu dan sepertinya itu dari ruangan diskotik begitu. Jadi zaman dulu itu istilah ruangan diskotik itu adalah sebuah ruangan tempat di mana kaset-kaset untuk siaran itu disimpan di situ. Namanya ruangan diskotik waktu itu. Jadi di ruangan itu ada banyak sekali kaset atau banyak sekali rak kaset. Rak ya, tempatnya kaset itu. Di seluruh ruangan itu, di seluruh dinding ruangan itu pada berdiri sebuah rak dan di situ banyak sekali ribuan kaset pun ada di sana. Karena pada saat itu memang masih menggunakan ya kaset pita begitu ya, belum menggunakan komputer atau CD. Masih menggunakan kaset pita. Nah, di ruangan itulah seperti ada yang lagi nata-nata kaset begitu ya, tengah malam itu, letak. Nah, si Haris yang saat itu lagi giliran jaga, itu mendengar suara tersebut. Itu suara apa ya? Perasaan sudah nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada siapa. Lampunya pun sudah kelihatan gelap seperti itu, tapi ada suara letak. Sudah pada pulang semuanya, apa masih ada yang lembur atau apa? Pas kebetulan juga begitu Haris datang di situ, nggak sempet ngecek ke ruangan-ruangan begitu, jadi langsung di depan kayak gitu itu duduk sama fans gitu, sampai akhirnya sepi kayak gitu, itu nggak sempet masuk ke dalam. Jadi nggak ngerti apakah ada orang atau enggak, nggak ngerti. Di situ tuh Haris bertanya-tanya apa jangan-jangan masih ada yang lagi lembur. Haris pun akhirnya masuk ke kantor dan ke lantai 2 itu, ke ruang diskotik, untuk ngecek apakah masih ada orang kerja atau enggak, ataupun apalah di sana. Meskipun sebenarnya juga menurut Haris itu sudah nggak ada siapa-siapa. Siapa tahu masih ada orang di atas sana. Lebih baik aku ke atas sana aja ngecek dulu lah. Naiklah Haris ke sana melewati tangga yang menuju lantai 2 itu. Sementara ruangan tersebut itu memang terlihat sudah gelap. Semua penerangan memang sudah dimatikan. Masih terdengar suara letak itu tadi. Dilihatlah ruang diskotik itu, dibuka pintu ruangannya dan memang sudah gelap ruangan itu. Setelah dibuka dan menyalakan lampu penerangan ruangan itu, ternyata ya itu tadi, semuanya aman-aman aja, nggak ada satu orang pun di sana. Ditelitilah sudut ruangan di sana, nggak ada sesuatu yang ya mencurigakan ya. Dan suara letak itu pun sudah nggak terdengar lagi. Nah, setelah dianggap aman dan nggak ada yang mencurigakan, Haris pun kembali memadamkan lampu penerangan di sana dan menutup kembali pintu ruangan diskotik tersebut. Dan dia pun kembali turun ke teras depan lagi. Beberapa saat memang gak lagi terdengar suara letak itu lagi. Nyantailah Haris di sana bersama yang lainnya itu tadi, meskipun ya yang lainnya itu udah pada tidur, tapi ya kadang-kadang bangun lagi, ntar tidur lagi. Ya seperti tidur ayam begitu ya. Gak nyampe lelap-lelap banget. Dan kurang lebih 1 jam kemudian, sekitar jam 1-an lah, kembali suara letak itu tadi terdengar lagi. Letak. Haris pun kembali mendengar suara itu lagi. Sebenarnya itu apa sih ya? Itu suara apa sih ya? Sepertinya kok kayak suara orang lagi natain kaset. Di situ itu Haris jadi bingung ya, mau ke atas lagi apa enggak, Ntar diliatin ke sana lagi, jangan-jangan ntar nggak ada siapa-siapa lagi di situ. Pokoknya Haris itu bingung antara mau ke atas dengan enggak begitu. Saat lagi mikir-mikir seperti itu, lagi bingung ya seperti itu, tiba-tiba
Dari ruangan atas itu bunyi suara brak, seperti suara kaset yang sudah tertata begitu kemudian dijatuhin kayak gitu ya, brak brak. Karena suara itu semakin menjadi, Haris pun mencoba untuk membangunkan si Agung, temennya itu yang sama-sama jaga malam di situ. Gung, bangun Gung, bangun, bangun. Agung yang dibangunkan juga agak males-malesan gimana kayak gitu. Akhirnya Haris pun berusaha ngecek ke atas lagi, sendirian juga. Sementara suara dari ruang diskotik itu masih terdengar brak 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 brak, seperti suara kaset yaitu tadi dijatuh-jatuhkan gitu ya, diporak-porandakan. Dan setelah nyampe di atas sana, di depan pintu ruangan itu di lantai 2, Haris pun gak langsung membuka pintunya. Didengerinya suara itu dengan hati-hati, masih terdengar juga. Akhirnya apa? Dibukalah pintu ruangan itu pelan-pelan, gak langsung dibuka lebar begitu ya, pelan-pelan. Tapi sebatas ya buat ngintip aja lah. Dan setelah terbuka sedikit, ngintiplah Haris ke celah pintu yang terbuka itu. Dan ya karena memang posisinya itu gelap, lampu penerangan juga belum dinyalakan, Haris pun gak berhasil ngelihat apa-apa. Ya mungkin karena itu tadi ya, gelap itu tadi. Akhirnya Haris itu mencoba membuka pintu ruangan itu lebih lebar lagi sambil menyalakan lampu penerangan yang kebetulan itu saklarnya ada di dekat pintu. Dan sesaat setelah pintu terbuka, Haris itu sempat melihat ada bayangan hitam yang berkelebat dengan cepat. Sret! Bayangan itu menurut pengakuan Haris itu tinggi, besar, berkelebat dengan cepat begitu ya. Sret! Dan ketika Haris berhasil menyalakan lampunya, betapa kagetnya waktu itu, ternyata itu benda-benda yang ada di sana itu seperti berserakan begitu ya. Termasuk kaset-kaset yang tadinya tertata rapi di rak itu jadi berserakan di lantai. Dan ada beberapa, meskipun gak semuanya ya, karena ya memang jumlahnya itu ribuan kaset di sana, dan seandainya semuanya roboh, pasti ya menimbulkan suara yang lebih keras. Di situ itu hanya beberapa saja yang berserakan di lantai sana. Innalillahi, ya ampun, ini kenapa ya jadi berantakan seperti ini? Apa ini ulah sosok bayangan tadi ya? Ya meskipun Haris sendiri nggak ngeliat sosok itu secara detail, tapi ya sempat menangkap bayangan hitam yang tinggi gede itu. Apa ulah sosok itu tadi ya? Haris pun mulai merasakan sesuatu yang beda ya saat itu. Yang biasanya berani sendirian kontrol ruangan-ruangan di kantor itu, sekarang itu jadi agak merinding. Karena memang Haris ini baru pertama kalinya mengalami hal aneh semacam ini. Akhirnya apa? Karena Haris merasa semakin merinding, dan ya kaget juga dengan semua pemandangan yang ada di depannya itu. Haris pun bermaksud turun ke bawah untuk membangunkan si Agung, ya untuk sekedar menemani lah, untuk bantu-bantu menata kembali ruangan itu juga. Dan ketika Haris itu bermaksud mau keluar dari ruangan itu untuk turun ke bawah memanggil atau ya membangunkan si Agung tadi, saat persis di depan pintu itu, di depan pintu ruangan itu, tiba-tiba itu pintu ruangan itu menutup sendiri dengan keras. Brek begitu. Haris pun kaget bukan main, dan ya sempat mundur beberapa langkah. Dan sempat berpikir juga si Haris ketika itu, ini kok kayak di film-film horor ya, pintu bisa nutup sendiri seperti ini. Ini malah aku lagi ngalamin sendiri kayak gini. Meskipun dengan perasaan takut dan ya merinding, sempet-sempetnya si Haris itu punya pemikiran kayak gitu. Dan Haris juga nggak ngerti apakah itu karena terpaan angin atau apa ya, tiba-tiba pintu itu nutup sendiri. Memang ya saat itu angin lagi agak gede juga karena kebetulan lagi musim mangga berbuah saat itu.
Jadi biasanya anginnya itu agak beda dari biasanya. Ah, ini pasti ada yang nggak beres, pasti ada yang nggak beres, kata si Haris ya. Tapi ya mudah-mudahan karena angin itu tadi, masih berpikir positif juga saat itu Haris. Dan Haris pun akhirnya membuka pintu itu kembali, bermaksud itu tadi, mau turun ke bawah dan mau membangunkan si Agung. Setelah pintu itu dibuka, betapa terkejutnya si Haris tadi. Ternyata di depannya itu sudah berdiri Agung. Innalillahi, Gung, kamu itu ngagetin aja, nggak ketuk-ketuk, nggak apa, tahu-tahu nongol gitu aja. Jangan-jangan kamu tadi ya yang nutup pintu ini, tanya si Haris ke Agung itu tadi. Herannya Agung itu hanya tersenyum doang saat itu sambil ngeluyur masuk ke ruangan itu dan langsung beres-beres ruangan itu. Termasuk si Haris pun akhirnya ngikut beres-beres juga di ruangan itu. Satu demi satu kaset yang tercecer di lantai itu pun ditata kembali ke raknya begitu. Gung, kamu tadi denger ya suara berisik-berisik di sini, makanya kamu kesini. Gak ada jawaban sama sekali. Gung, Haris pun mencoba memanggil Agung sekali lagi karena barangkali Agung itu gak ngedenger Haris nanya. Sambil ngeliat ke arah Agung begitu, kembali Agung pun hanya terdiam dan cuma ngangguk aja. Ini kok orang tumben-tumbennya sikapnya seperti ini. Diajak ngobrol kayak males-malesan banget. Oh iya, mungkin karena baru bangun tidur ya, jadi belum ngumpul nyawanya, pikir Haris seperti itu. Dilanjutkannya lagi mereka beres-beres ruangan itu, sampai akhirnya ya kelar juga mereka berdua ngeberesin ruangan itu ya. Dan karena waktu itu tuh lumayan capek serta agak dingin juga malam itu, Haris pun berniat untuk membuat teh. Ya sekedar untuk menghangatkan badan begitu ya. Gung, kamu di sini dulu ya, aku mau turun sebentar, mau membuat teh dulu. Ntar aku kesini lagi, kita ngeteh di sini aja sambil ngerokok, kata si Haris seperti itu. Seperti tadi juga, Agung pun hanya menoleh ke arah Haris sambil mengangguk dan tersenyum doang tanpa keluar suara apa-apa. Haris pun di situ makin merasakan aneh ya. Sumpah aku tuh merasakan ada yang aneh dengan si Agung. Tapi ya, udahlah pusing-pusing amat, yang penting aku tuh mau bikin teh panas, kata si Haris dalam hati seperti itu. Turunlah Haris dari ruangan itu untuk membuat teh yang kebetulan juga tempatnya itu persis ada di bawah tangga itu. Dan setelah selesai membuat teh, Haris pun berniat membawanya lagi ke atas tapi sebelum dia naik ke atas, si Haris itu mencoba nengok ke luar dulu, ngecek begitu ya, kira-kira di luar aman apa enggak. Meskipun pintu gerbang sudah tertutup ya, sambil ngelihat orang-orang yang lagi pada tidur di teras depan situ. Di situ pun Haris itu kaget. Loh, ini Agung gimana ceritanya kok bisa ada di sini? Gung. Sambil nepuk-nepuk punggung si Agung. Agung pun langsung kebangun begitu ya. Ada apa, Riz? Ada apa? Kamu itu sukanya gangguin orang tidur aja. Loh, katanya mau ngeteh di atas, malah tidur lagi. Tidur lagi gimana? Sedari tadi ya aku tidur, Riz, aku tidur. Emang kenapa, Riz? Haris pun di situ baru mikir ya, loh. Kalau emang dari tadi kamu tidur, terus yang di atas tadi yang ngebantuin aku beres-beres siapa ya? Wah, ini ada yang gak bener ini ada yang gak bener. Gak bener gimana, Riz? Gak bener gimana? Ada apa, Riz? Akhirnya di situ pun Haris cerita semuanya dari awal sampai akhir. Dari awal Haris mendengar suara kletak-kletak di atas sana di ruang diskotik, sampai dengan Haris itu beres-beres dengan dibantu sosok Agung. Sampai mau bikin teh gitu ya. Agung pun di situ akhirnya bilang, Riz, kamu itu kayaknya habis dikerjain, Riz, Kamu tuh tadi tidur di mana, Riz? Aku tuh sedari tadi tuh belum tidur, Gung. Aku tuh cuma tiduran aja, nggak merem gitu sama sekali. Aku tuh nggak merem, Gung. Iya, tapi di mana kamu tadi tuh tidurnya di mana? Ya di situ itu. Jawab si Haris sambil menunjuk tempat di mana Haris tadi itu tiduran.
Pantesan Riz, pantesan gimana Gung? Tolong dijelasin pantesan gimana. Ternyata Haris itu tiduran persis di depan pintu belakang, lebih tepatnya itu pintu yang digunakan untuk masuk ke dalam, tapi bukan ke dalam kantor ya, melainkan pintu yang buat masuk ke ruangan belakang dan ruangan diskotik itu tadi. Dan Haris itu persis tiduran di depan pintu itu, tepatnya itu di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi kayak menghalangi orang yang mau masuk lah, gambarannya kayak gitu. Riz, kamu itu habis dikerjain sama sosok genderuwo, Riz. Kamu tadi tuh mendengar suara kletak-kletak di atas sana ya, tanya si Agung. Iya Gung, ya itu tadi yang udah aku ceritain tadi ke kamu. Emang kamu tahu ya Gung ya? Ya tahulah, aku tuh pernah dikerjain juga, cuma beda Riz. Nggak kayak kamu, aku tuh dulu pernah tiduran di depan pintu itu. Tiba-tiba antara sadar dan gak sadar, di depanku itu udah berdiri sosok tinggi hitam persis di depan aku tidur, Riz. Dan waktu itu aku sampai kaget, kebangun dan gak bisa tidur lagi. Dan sesaat itu, sosok itu pun menghilang, Riz. Kenapa kamu gak cerita, Gung? Kenapa diem aja? Iya, Riz, aku tuh sengaja. Soalnya kalaupun aku cerita mungkin kamu ya hanya ketawa, Riz. Gak bakalan percaya. Ah, sialan kamu, Gung. Ngaco kamu. Ternyata Agung pun sebenarnya udah sering diperdengarkan dengan suara-suara aneh di atas sana. Tapi Agung itu cuek aja karena ngerti, paham akan cerita itu, dan Agung pun gak cerita ke Haris. Kebetulan Haris di situ juga belum begitu lama, masa kerjanya itu lebih lama si Agung ya, lebih senior begitulah. Nah, semenjak itulah Haris pun gak pernah tidur di tempat itu lagi, tapi agak geser. Takut kejadian seperti itu terulang lagi, dan cerita itu hanya Agung dan Haris sajalah yang tahu. Bahkan ketika ada orang atau siapapun lah, termasuk pendengar atau fans-fans itu tadi yang suka tidur di situ, cukup dikasih tahu doang, jangan tidur di depan pintu itu, agak geser sedikit, tanpa ngejelasin penyebabnya itu apa. Ya, seperti itulah kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami Haris yang diceritakan ke Didi temannya itu sekitar tahun 1998. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua ya, paling tidak bisa ngehibur teman-teman semuanya lah. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silakan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com, dan sampai jumpa lagi di kisah horor yang berikutnya.